Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah karomah Kyai Soleh Darat, sang guru R.A. Kartini, ubah batu jadi emas di depan penjajah. Berikut ini kisah seorang waliullah asal tanah Jawa, yakni Kyai Soleh Darat. Beliau memiliki nama asli Muhammad Soleh Ibnu Umar Al-Samarani. Kyai Soleh Darat lahir di desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, Mbah Soleh Darat sering menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Sholih bin Ibnu Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat disematkan kepada Kyai Soleh karena tinggal di kawasan dekat pantai utara kota Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Kyai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya, yaitu Kyai Haji Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kyai Haji Syahid Waturojo atau belajar kitab fikih seperti Fath al-Qorib, Fath al-Mu'in, Minhaj al-Qawin, dan Syarh al-Qatib. Kyai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut, salah satunya adalah Kyai Haji Muhammad Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah yang hidup di zaman Mataram Kartoisuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah ia belajar beberapa kitab fikih seperti Fath al-Qorib, Fath al-Mu'in, Minhaj al-Qawim, dan Syarh al-Qatib. Terdapat catatan dikarenakan kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kyai Raden Haji Muhammad Sholih Ibnu Asnawi di Kudus. Dari situ ia mengkaji kitab Al-Jalani Al-Sayuti. Di Semarang beliau mendalami nahwu dan syaraf dari Kyai Iskak Damaran. Kemudian belajar ilmu falak dari Kyai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibnu Baqoni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaqih Balawi demi mengkritisi kajian Jauharah At-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Laqani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Semarang, kitab Masail Asitin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri di sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Khadi. Tidak pernah puas haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau nyantri kepada Kyai Syahad
dan Kiai Murtado pun dijalaninya, yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Mekah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Said Ahmad Ibnu Zain Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Said Muhammad Salim Ibnu Said Abdurrahman Al-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asyamsi, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain-lain. Berkat kecerdasan, kealiman, dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Kiai Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah, beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Kiai Soleh Darat kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah air. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Kiai Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal, budi, dan hatinya guna memenuhi tuntunan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Al-Jawi dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Sepulang dari Mekah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya Kiai Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Mahfudz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren Solo, Kiai Haji Sya'ban, sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Kiai Soleh Darat menjadi pelopor penerjemah Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang bupati Demak, Raden Ajeng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surah Al-Fatihah. Raden Kartini menjadi amat tertarik dengan Kiai Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan, Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Kiai Soleh Darat menentang larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul atau pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada Raden Ajeng Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyo Diningrat, seorang bupati Rembang. Sebagai wali Allah, Kiai Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Guspi atau Hamim Zazuli. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.